Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Afni, NIM 1733027 dari Universitas Katolik Musikaritas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode PABS dalam transmisi COVID-19. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang disebut dengan penyakit coronavirus. Penyakit coronavirus adalah infeksi saluran nafas yang disebabkan oleh coronavirus yang baru muncul pertama kali dikenal munculnya di Wuhan ataupun di Tiongkok. Adapun etiologi atau penyebab dari infeksi virus corona ini atau juga yang disebut dengan COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksikan sistem pernapasan. Pada sebagian besar, kasus coronavirus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome atau juga yang disebut MERS. Ada juga yang bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona juga menularkan dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara. Pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau juga droplet yang keluar saat menderita COVID-19 batuk ataupun bersin. Dan yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda atau yang sudah terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Dan yang ketiga itu kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan, berjabat tangan, dan lain-lainnya. Virus corona juga dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya dan bahkan fatal jika terjadi pada orang yang lanjut usia, ibu hamil, dan orang yang memiliki penyakit tertentu, atau juga orang yang berdaya tahan tubuh lemah. Adapun juga manifestasi klinisnya atau juga yang disebut dengan tanda gejalanya. Infeksi COVID-19 ini dapat menimbulkan gejala ringan, sedang, dan berat. Gejala klinis utama yang muncul yaitu demam pada suhu yang lebih dari 38 derajat Celcius, batuk, dan kesulitan bernapas. Selain itu juga disertai dengan sesak yang memberat, fatigue, malgia, gejala gastrointestinal seperti diare, gejala saluran nafas lainnya. Setelah dari pasien timbul sesak dalam 1 minggu. Manifestasi klinis pasien COVID-19 ini memiliki spektrum yang luas, mulai dari tanpa gejala, gejala ringan, pneumonia berat, sepsis, hingga shock sepsis. Gejala ringan didefinisikan infeksi akut saluran nafas atas tanpa komplikasi. Bisa disertai dengan demam, fatigue, batuk dengan sputum tanpa sputum, anoreksia, malaise, nyeri tenggorokan, dan kongestia nasal. Adapun juga pencegahan yang kita bisa kendalikan adalah pertama, ketika batuk atau bersin, pasien dengan penyakit pernapasan akut harus menutup hidung dan mulut mereka dengan lengan atau bahkan bahan lainnya seperti sapu tangan, handuk, masker, ataupun tisu untuk mengurangi penularan percikan setelah terpaparnya sekret pernapasan. Setelah dibersihkan tangannya, adapun tindakan pencegahan secara pribadi yaitu pertama, makan makanan yang seimbang, 2, olahraga yang meningkatkan imunitas, yang ketiga, berhenti merokok dan membatasi konsumsi alkohol, dan yang keempat itu, pastikan bahwa di dalam ruangan terdapat ventilasi, dan yang kelima itu, bila ada lakukan vaksinisasi. Adapun juga dari metode PABS itu dalam pemutusan transmisi COVID-19. Pertama, pembukaan benda dan pakaian perlu dilakukan dicuci atau disinfeksi dengan cairan pembersih atau alkohol yang dapat membunuh virus. Dan yang kedua itu asupan gizi seimbang
akan meningkatkan daya tahan tubuh menghadapi COVID-19. Dan yang ketiga itu rajin berolahraga. Dan yang keempat itu mencuci tangan setiap sebelum dan sesudah beraktivitas. Mencuci tangan dilakukan pada air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Selain itu juga dapat dilakukan pembersihan tangan berbasis alkohol yang berperan sebagai desinfektan atau juga yang disebut dengan hand sanitizer. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Nanti saya akan mempraktekkan bagaimana mencuci tangan yang baik dan benar itu. Ibu, Bapak, pagi. Baiklah, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nur Afni dari Universitas Katolik Musikaritas. Di sini saya mau mengajarkan teknik PHBS dalam pencegahan transmisi COVID-19. Apakah Ibu dan Bapak sudah tahu teknik PHBS itu? Nah, PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Di sini saya akan mengajarkan teknik cuci tangan yang baik dan benar. Teknik PHBS salah satunya itu cuci tangan, bersih-bersih rumah. Terus sekarang saya akan mengajarkan teknik cuci tangan yang baik dan benar. Pertama, tangannya dibilas dulu dengan air, lalu ambil sabun. Setelah diambil sabun, digosok-gosok tangannya, bersihkan sela-sela jari. Setelah itu bersihkan punggung tangan yang kanan dan yang kiri. Setelah itu kunci tangan ini, tangan kanan dan tangan kiri. Setelah itu bersihkan ibu jari dengan cara memutar baik kanan maupun kiri. Setelah itu lalu bersihkan ujung-ujung kuku dengan cara memutar baik kanan maupun kiri. Setelah itu bilas dengan air yang bersih dan lap dengan kain yang kering. Dan sekarang kita akan praktekkan dengan air dan sabun yang lalu ambil sabun, lalu digosok-gosok sela-sela jarinya, punggung tangan, teknik mengunci kanan dan kiri, lalu ibu jarinya diputar-putar kanan dan kiri, lalu ibu bekuk, putar, lalu bilas. Setelah dibilas langsung lap pakai lap yang sering.